Hey guys, welcome back to Philosophy Film. Guys, kalau kalian termasuk hobi nonton film, kalian pasti tahu dong, ada satu film bagus yang tayang di bioskop Amerika pada 12 Februari 2021 lalu. Nah, para pemerannya adalah Jodie Foster dan Benedict Cumberbatch. Yaps, ketebak banget kan? Kita lagi mau ngobrolin film The Mauritanian. Ini film based on true story ya guys, dari kisah nyata yang nggak pernah terungkap selama ini. Ya, beda-beda tipis sih sama perasaan cinta kalian yang terpendam terus tiba-tiba disleding sama teman sendiri. Well guys, jangan sedih dan jangan galau ya. Mendingan kalian ambil kopi terus nonton video kita sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe ya guys. Kayak yang tadi gue bilang guys, The Mauritanian ini film keren. Bagus deh buat kita ngelihat cerita lain dari kejadian terorisme 9/11. Tampilan pertama film ditunjukin Muhammadu Salahi yang lagi ada pesta kawinan di rumahnya di Mauritania. Kira-kira bulan November tahun 2001 atau 2 bulan setelah peristiwa 9/11. Oh ya guys, ya kalian bingung di mana Mauritania? Mauritania itu sebuah negara yang terletak di benua Afrika, lebih tepatnya di Afrika Utara. Oke, kembali ke cerita guys. Si Muhammadu tiba-tiba didatengin polisi Mauritania yang juga nanyain di mana Mahfud sepupunya. Karena Muhammadu jawab nggak tahu, ya terus dia disuruh deh ikut ke polisi untuk memberi keterangan di kantor polisi tentunya ya guys. Sebelum pergi, nah sang ibu kok seperti memiliki perasaan lain gitu guys. Seperti ada perasaan buruk akan menimpa si anak dan merasa dia tidak akan melihat anaknya lagi untuk selamanya. Memang ya guys, seorang ibu itu memiliki intuisi yang peka terhadap anaknya. Tetapi Muhammadu berhasil menenangkan ibunya dengan berkata bahwa dia tidak akan pergi lama dan akan kembali dan meminta ibunya menyisakan makanan pesta untuknya. Terus lanjut ke adegan berikutnya di New Mexico, Amerika. Sudah lewat hampir 4 tahun sejak kejadian tersebut. Adegan ditampilkan dengan sosok Nancy Hollander yang diperankan oleh Jodie Foster. Doi merupakan seorang pengacara kemanusiaan yang lagi makan siang, terus ditemuin sama temannya. Temannya ini meminta bantuan Nancy untuk melihat kasusnya Muhammadu. Dia bercerita, si Muhammadu ini sejak November 2011 diinterogasi oleh polisi Mauritanian, terus hilang, nggak ada kabarnya. Jadi selama 3 tahun, dari 2001 sampai 2005, keluarga Muhammadu ini nggak tahu apakah Muhammadu sudah mati atau masih hidup, atau masih di penjara. Mirip kayak gebetan kalian yang suka ghosting terus hilang tiba-tiba tanpa kabar ya kan. Nah gelagatnya guys, Nancy sepertinya menyetujui untuk mengambil kasus ini. Dan karena Nancy ini punya izin masuk ke Guantanamo, maka ia segera mencari tahu keberadaan Muhammadu. Info yang Doi dapat bahwa Muhammadu ditahan di Guantanamo Bay dengan tuduhan sebagai salah satu organizer 9/11. Nancy tentu saja mengajak temannya Terry untuk ikut membantunya sebagai penerjemah, dikarenakan Muhammadu tidak bisa berbahasa Inggris, yang hanya bisa berbahasa Arab, Prancis, dan Jerman. 3 bahasa ini juga sebenarnya udah lumayan ya guys. Oh iya guys, penjara Guantanamo ini bukan penjara biasa, tempatnya di luar tanah Amerika, yaitu di Kuba. Yang jaga juga bukan polisi atau sipir penjara guys, tapi militer Amerika langsung. Di penjara ini nggak ada aturannya guys, orang bisa ditahan bertahun-tahun tanpa tuduhan dan tanpa pembelaan hukum. Tahanan juga bisa disiksa supaya mau mengakui pas diinterogasi militer. Termasuk salah satunya kasus Muhammadu ini. 3 tahun di dalam penjara nggak pernah dapat penjelasan tuduhannya apaan, apalagi dia bawa ke pengadilan. Nggak pernah guys, nggak jelas banget deh pokoknya. Terus adegan berikutnya ada Letnan Kolonel Stuart Coach yang tentu diperankan oleh aktor yang tidak asing lagi bagi kita ya kan, si Benedict Cumberbatch yang kerja sebagai jaksa penuntut militer Amerika. Dia diminta sama bosnya supaya bisa menuntut Muhammadu dengan hukuman mati. Kebetulan banget ada teman akrabnya Bruce Taylor yang jadi korban 9/11. Langsung deh Colonel Stuart bilang kapan saya mulai, tanpa ragu sedikit pun guys. Nancy sama Terry terus berangkat ke Guantanamo. Mereka ketemu Muhammadu sebagai calon kliennya. Tadinya Muhammadu ragu-ragu guys. Dia takut kalau itu pengacara berdua sebenarnya orang pemerintah. Tapi ya setelah dijelasin dan diyakinin oleh Nancy dan Terry, akhirnya Muhammadu tanda tangan kontrak supaya Nancy dan Terry bisa membela dia di pengadilan nanti. Si Muhammadu bilang dia ditahan karena dituduh teroris 9/11. Dengan bukti ada telepon masuk dari sepupunya si Mahfuz yang menelpon menggunakan telepon satelit pribadi milik Osama bin Laden. Dan juga ada bukti transferan duit $5.000 dari Mahfuz ke Muhammadu. Tapi sebenarnya guys, uang ini merupakan uang untuk membayar biaya sakit orang tuanya si Mahfuz. Jadi bukan untuk Muhammadu. Kolonel Stuart juga lagi di briefing sama temannya guys. Mereka yakin banget deh kalau Muhammadu ini penjahat penting dalam 9/11.
Hukumannya nggak pakai ampun, hukuman mati guys. Makanya dia suruh timnya cari dokumen-dokumen yang mendukung untuk jadi barang bukti yang valid. Kubu Nancy sama kubu Stuart lagi sama-sama nyari barang bukti nih guys ya. Kalau Nancy nyarinya via surat-surat Muhammadu yang dikirim ke kantor pemerintah Amerika yang khusus ngurus surat-surat masuk dari Guantanamo. Surat-suratnya Muhammadu sebelum dikasih ke Nancy sudah diperiksa dulu oleh petugas. Yang rahasia-rahasia dicoret guys. Jadi ya Nancy sulit juga dapetin barang buktinya dari Muhammadu. Nancy sebenarnya juga minta berkas perkara dari pemerintah Amerika. Memang dikasih sih ada kali 10 dus atau lebih. Tapi isinya diwarnai hitam semua guys. Ya gak dapat apa-apa, gak bisa dibaca apa-apa. Ini pemerintah Amerika benar-benar mau tutupin bukti-buktinya. Semua data dibilang terlarang. Nah, kejadian ini sama juga dialami di kubu Kolonel Stuart. Dia dapat dokumen-dokumen yang cuma hasil kesimpulan dari dokumen-dokumen aslinya. Jadi bukan dokumen original pertama. Gak kuat buat dipakai jadi barang bukti. Dia kan mau minta tuntutan mati. Dokumennya harus kuat, barang bukti harus jelas. Kalau kagak jelas begini, dia bisa kalah dong di pengadilan. Mana mau dia lepasin Muhammadu bebas dari hukuman mati, ya kan? Untungnya ada temannya Colonel Stuart yaitu Neil Buckland yang jadi agen CIA yang ikut dalam kasus Muhammadu ini. Colonel Stuart nanya nih ke temannya mengenai dokumen aslinya di mana, tapi dia bilang itu rahasia intelijen, masuk kategori Memorandum for the Records atau MFRs. Si Neil nyuruh Colonel Stuart ke Guantanamo aja, ketemu sama Jenderal Mandel, minta izin untuk buka dokumen MRF-nya ke jenderal tersebut. Nah, kita kembali lagi ke Nancy dan Terry nih guys. Mereka ke Guantanamo lagi, nemuin Muhammadu. Minta dia tanda tangan dokumen pengajuan ke pengadilan untuk nuntut pemerintah Amerika, yaitu pemerintah Amerika, Donald Rumsfeld, dan George W. Bush. Juga minta supaya dikasih akses ke dokumen-dokumen yang bisa dipakai sebagai barang bukti kasusnya Muhammadu ini. Susah guys kasusnya Muhammadu ini. Surat-surat diperiksa pemerintah, dokumen penahanan dipegang pemerintah. Lah mereka mau bikin pembelaan pakai dokumen apa ya kan? Colonel Stuart juga berangkat ke Guantanamo buat minta izin akses dokumen MFR ke Jenderal Mandel. Tapi nggak dikasih guys. Kasian deh kayaknya Colonel Stuart ini. Dia shock ketika melihat kondisi penjara Guantanamo. Orang dikurung satu-satu di kamar sempit. Kadang-kadang dinyalakan AC sampai kedinginan. Ada yang dipakai musik rock metal supaya si tahanan nggak dikasih tidur. Jadinya halu gitu loh guys. Setelah melalui aktivitas yang alot, Nancy sama Terry akhirnya dapat berkas-berkas tentang perkara Muhammadu dari pemerintah. Nah, dalam berkas tersebut guys, mereka menemukan salah satu pernyataan pengakuan Muhammadu. Di surat itu, Muhammadu ngaku dia adalah salah satu dalang teroris 9/11 dan juga dalang dari berbagai teroris lainnya. Kesel banget deh tuh si Terry. Ngapa dia bohong bilang gak bersalah, padahal dia bikin pernyataan mengakui sebagai teroris. Saking emosionalnya si Terry, dia disuruh keluar dari kasus ini oleh Nancy. Karena menurut Nancy, orang salah atau tidak bersalah tetap semuanya butuh pembelaan. Emang mantap si Nancy ini. Setelah itu guys, Nancy langsung terbang ke Guantanamo lagi, nanyain masalah itu ke Muhammadu langsung. Gimana ceritanya kok ada surat pengakuan begitu? Muhammadu sempat emosi guys dan bilang kalau itu surat bohong alias bodong. Nancy meminta Muhammadu untuk menjelaskannya kejadian aslinya bagaimana dan mengirimkan ke dia. Si Muhammadu terlihat seperti enggan menulis guys karena takut disadap oleh pemerintah. Setelah lama termenung dalam sel, akhirnya Doi menulis juga surat tersebut guys. Dan ternyata guys, selama 3 tahun di tahanan, si Muhammadu ini awal-awalnya diinterogasi setiap hari selama 18 jam. Tetapi Doi tetap berkukuh kalau ia tidak bersalah. Karena gagal dapat pengakuan, proses Muhammadu diambil alih oleh militer atas perintah langsung dari Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Muhammadu disiksa guys selama 70 hari. Selama itu dia disiksa pakai metode sleep deprivation, waterboarding, stress position, flat out assault, pelecehan seksual, sampai dicelupin wajahnya ke air laut dalam keadaan kapal berjalan cepat. Bahkan mereka mengancam juga akan menangkap ibunya untuk ditahan di Guantanamo untuk diperkosa oleh para tahanan di sana. Asli kejam banget guys. Ya karena disiksa segitu lama guys, apalagi diancam ibunya juga, akhirnya walaupun Muhammadu nggak salah sama sekali, terpaksa dia bikin surat pernyataan pengakuan itu. Pada saat yang sama guys, Kolonel Stuart juga lagi sama-sama baca dokumen asli di ruang MFR. Jadi dua kubu sudah sama-sama tahu nih guys bahwa Muhammadu disiksa abis-abisan dan dipaksa ngaku oleh pemerintah Amerika.
Setelah itu, Kolonel Stuart nemuin bosnya di parkiran, bilang dia nggak bisa lanjutin lagi penuntutan hukum untuk Muhammadu karena Muhammadu membuat pernyataan di bawah pengaruh siksaan oleh Kolonel Collins atas izin Kementerian Pertahanan Amerika. Besoknya guys, Kolonel Stuart langsung cabut, resign dia dari kerjaannya. Di bagian akhir ditampilin proses pengadilan untuk Muhammadu. Dari pihak militer Amerika, pengacara penuntutnya bukan lagi Kolonel Stuart guys, sudah diganti orang lain. Di sini Muhammadu kasih kesaksian secara online. Tonton deh guys, terharu banget sumpah deh. Tahun 2010 keluar hasil pengadilan yang memenangkan Muhammadu. Dia bebas dari penjara Guantanamo. Tapi nggak habis sampai sini guys. Pemerintah ngajuin banding lagi dan Muhammadu tetap ditahan hingga bertahun-tahun lamanya. Oktober 2016, setelah total 14 tahun di tahanan, Muhammadu akhirnya benar-benar bebas dari tahanan Guantanamo guys. Dia balik ke Mauritania, kumpul lagi dengan saudaranya. Gila guys, 14 tahun loh di penjara tanpa tuduhan dan terbukti gak bersalah. Parah bener. Doi juga tidak dapat melihat wajah ibunya lagi guys. Terakhir pas dia berpisah sama ibunya waktu dijemput paksa polisi. Karena ibunya telah meninggal guys semasa Muhammadu masih berdekam di tahanan. Asli mewek banget guys. Jadi gitu guys, bener kan gue bilang film ini keren? Kayaknya karena Amerika ini takut banget sama teroris. Mereka tangkap orang yang mereka nggak suka atau mereka curigai dan buang ke Guantanamo. Ini nggak boleh dicontoh ya guys. Benci boleh guys, tapi jangan sampai buta mata dan membolak-balik fakta benar dan salah ya. Oh iya, sama satu lagi yang gue suka dari film ini. Muhammadu selama di tahanan tetap menjalankan syariat agama. Doi selama disiksa tetap sholat, tetap berdoa dan tetap selalu membaca Al-Quran. Sedangkan Kolonel Stuart walau punya dendam sama teroris, tapi tetap gak tertutup matanya dan berbuat adil seperti dalam ajaran agamanya. Well, oke lah guys, segitu aja nih video kita kali ini. Kalau kalian ada ide dan request mau film apa, tulis di komen ya. Jangan lupa dukung terus Filosofi Film dan subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.